Jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya guys, karena dengan mengklik tombol subscribe artinya kalian berlangganan di channel ini dan tidak akan ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Apa yang harus aku lakukan apabila aku tahu malam ini Lailatul Qadar? Itu yang ditanyakan oleh Siti Aisyah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aro'aita in alimtu ayya lailatul qadri ma aqulu. Apa yang harus aku lakukan dan apa yang aku harus baca ketika aku tahu malam ini adalah Lailatul Qadar? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Quli, katakanlah, Allahumma anta afuwun yuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, Engkau adalah Maha Pemaaf, maafkanlah aku. Fa'fu anni, maafkanlah aku. Hanya itu yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah kepada Siti Aisyah. Apakah memang benar cuma itu, membaca doa itu? Maka yang dimaksud adalah lakukan yang biasa engkau lakukan setiap malam. Lakukan seperti apa yang biasa engkau lakukan. Kemudian tambahkan ruh dari semua amalmu pada malam itu dengan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali kalau diukur dengan kita, apa yang harus kita lakukan? Lakukan apa yang biasa dilakukan Siti Aisyah, yang dilakukan Rasulullah, yang dilakukan para sahabat ketika mengisi malam-malam mereka. Barangkali ini yang harus ada perhatian kita. Boleh jadi setiap hari kita agak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Siti Aisyah, Rasulullah SAW, dan para sahabat yang biasa mereka lakukan pada setiap malam. Barangkali berbeda dengan yang biasa kita lakukan. Maka pada malam-malam Lailatul Qadar yang tadi Rasulullah sampaikan, bacalah doa itu dalam artian lakukan keseharian yang biasa engkau lakukan, kemudian ditambahkan nyawa, ruh dari setiap perilaku dan doa itu dengan Allahumma anta afuwun yuhibbul afwa fa'fu anni. Engkau yang sangat suka mengampuni, ampunkan aku. Itu intinya. Barangkali yang kita harus sekarang kita telusuri apa yang biasa mereka lakukan, para sahabat lakukan pada setiap malam, yang pada malam Lailatul Qadar pun mereka lakukan. Iwatu iman sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi Siti Fatimah yang baru saja menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Siti Fatimah mengadukan kesibukan kehidupan, sakat biyadaiha. Sakat biyadaiha mengadukan kesulitan, mengadukan kecapaian hidup.
Kenapa? Karena Siti Fatimah itu adalah fungsinya sebelum Rasul berumah tangga melanjutkan kehidupan berumah tangga dengan mengurus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu keutamaan Siti Fatimah. Kita tahu Siti Khadijah wafat, kemudian Rasul tidak langsung punya istri. Lalu beliau berumah tangga setelah di Madinah setelah hijrah. Itu pun masih ada tenggang waktu. Maka fungsi yang menjadi ibu rumah tangga adalah Siti Fatimah. Maka setelah menikah tentu saja berlipat ganda tugasnya. Itu sebabnya dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Aku sangat sibuk. Beliau perlihatkan tangannya. Dulu tangan saya halus ketika masih gadis. Sekarang jadi kasar seperti ini. Setiap hari menyediakan makanan, membuat roti, menumbuk gandum. Begitu kata Siti Fatimah. Setelah menikah, beratlah rasanya kalau tidak ada pembantu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, karena datang bersama suaminya, Sayyidina Ali, hal adulukuma ala mahwa khairul lakuma min khadim. Begitu kata Rasulullah kepada Siti Fatimah dan Sayyidina Ali suaminya. Apakah engkau ingin diberitahu yang lebih baik dari punya bujang? Apakah engkau ingin diberitahu sesuatu yang memudahkan engkau lebih baik daripada engkau punya pembantu? Karena yang tadi diminta oleh Siti Fatimah kan pembantu karena terlalu sibuk. Kata Rasulullah, inginkah diberitahu sesuatu yang lebih baik daripada punya pembantu? Kata Siti Fatimah dan Sayyidina Ali, tentu saja. Apa itu? Maka kata Rasulullah SAW, idza awaituma firosakakuma, apabila engkau datang ke tempat tidurmu. Dalam hadis lain, idza jaa madja'akuma, apabila engkau datang ke tempat tidur, menjelang tidur maksudnya. Apa yang dia lakukan? Fasabahallah salasan wasalatin, bacalah subhanallah 33 kali. Wahmadillah salasan wasalasin, bacalah alhamdulillah 33 kali. Wa kabirallaha salasan wasalasin, bacalah takbir 33 kali. Zalika khairum min khadim, kata Rasul, itu lebih baik daripada kamu punya pembantu. Rasul sedang mengajarkan kepada putranya bahwa pekerjaan berat dan ringan bukan di dalam pekerjaannya, dari kesediaan hati untuk melakukannya. Itu yang pertama yang diajarkan Rasulullah. Bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah berzikirlah ketika menjelang tidur. Itu akan menenteramkan hati. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan ketetapan hati, dengan ketenangan hati, dengan kereodian hati, seberat apapun tugas akan mudah ringan dilakukan. Sekaligus mengajarkan kepada kita apa yang biasa Rasul lakukan, Siti Fatimah lakukan, Siti Aisyah lakukan, para sahabat lakukan pada malam hari. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping tentu ramah yang paling utama salat malam. Autiru walau rakaatan, kata Rasulullah. Jangan ada malam yang tidak ada witir walaupun cuma 1 rakaat. Apalagi pada bulan Ramadan. Itu keutamaan salat malam. Jadi bisa kita gambarkan mengisi malam-malam Ramadan apa? Seperti malam-malam biasa para sahabat lakukan, cuma barangkali kita belum biasa lakukan. Salat malam, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan menjelang tidur digambarkan Rasul banyak membaca Al-Ikhlas, membaca
mu'awwidhatain, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Rasul bersabda, kata Rasulullah, iqra'ul Qur'ana fi buyutikum wala taj'aluha qubura. Bacalah Al-Quran di rumahmu, jangan seperti kuburan, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Fa inna syaitona, karena setan, yafiru min buyuti yuqra'u fi suratul Fatihah, suratul Baqarah, suratul Ali Imran. Banyak hadisnya, saya ungkapkan itu sebagai kesimpulan bahwa Rasul mengajarkan membaca ayat-ayat Al-Quran. Kadang-kadang menyebut salah satu ayatnya, kata beliau surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, kemudian mu'awwidhatain, falaq binas, kata bahasa kita. Bahkan Rasul menganjurkan membaca surat ayat kursi. Itulah isi malam-malam pada setiap malam para sahabat dan Rasulullah dan Siti Aisyah, Siti Fatimah. Kemudian ditambah dengan keutamaan pada Lailatul Qadar, tambahkan permohonan maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada riwayat yang menarik dalam riwayat Ahmad. Rasul menceritakan ada orang masuk surga. Dia tercengang-cengang masuk surga. Kenapa? Merasa dirinya tidak pantas untuk masuk surga. Amalku cuma sedikit, tapi kenapa aku masuk ke sini? Gitu pertanyaannya. Kenapa aku masuk ke sini padahal amalku tidak seberapa? Maka ketika itu Allah menyampaikan, alasta kuntana iman, fataqabalta min janbin ila janbin, wa qulta fi khilali dzalika Allah Allah Allah. Suma golabakan naum panasita. Wa ini la ta'khuduni sinnatu wala naum. Inikah engkau tahu kenapa engkau bisa masuk ke sini? Ke tempat yang mulia ini? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali engkau lupa. Ketika engkau menjelang malam, menjelang tidur, kata qabata min janbin ila janbin, engkau bergilir ke kanan, bergilir ke kiri karena gelisah. Beratnya masalah, beratnya beban hidup, beratnya tantangan, engkau gelisah. Kata qabata min janbin ila janbin. Wa qulta fi khilali dzalika, kemudian engkau mengucapkan di sela-sela itu Allah Allah Allah. Summa golabakan naum, kemudian engkau tertidur, fanasita, dan engkau lupa. Fa ini la ta'khuduni sinatu wala naum. Aku tidak lupa. Itu yang menyebabkan engkau bisa masuk ke surga yang mulia ini. Seperti sederhana, seperti ringan. Padahal iwatu iman sekalian, itu tidak mudah. Mendekatkan diri kepada Allah, mengucapkan zikrullah, mengucapkan doa, itu harus dibiasakan menjadi inti kehidupan. Itu yang menyelamatkan seseorang ketika dia dipanggil oleh Allah dalam keadaan berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah. Kapan? Sepanjang malam, bahkan ketika tidur sekalipun, menjelang tidur, setelah tidur, hati tidak lepas kepada memohon ampun kepada Allah, berzikir kepada Allah. Pertanyaan tadi, bagaimana andai kata aku tahu bahwa malam ini Lailatul Qadar? Kata Rasulullah, lakukanlah apa yang biasa engkau lakukan. Membaca Al-Quran, berdoa, berzikir. Bahkan ketika menjelang tidur, bahkan sepanjang tidur. Matamu boleh tidur, hatimu tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambahkan permohonan
ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena permohonan ampun itu yang akan membuka semua hijab antara diri kita dengan ijabah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Adam diturunkan ke dunia selepas berbuat dosa, dia bingung apa yang mesti dihadapi. Karena dalam suasana yang sangat berbeda dengan di surga. Kemudian datang Jibril bertanya, "Kenapa engkau bingung dan menangis?" Maka Adam mengatakan, "Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Aku dalam keadaan bingung, gelap, tidak tahu apa yang harus lakukan." Maka Jibril mengatakan, "Akrif dan baka. Sadarilah dosamu. Sadarilah dosamu. Sadarilah dosamu. Minta maaf kepada Allah." Itu akan yang bisa membuka semua penghalang-penghalang, semua gelap-gelap kehidupan, semua perkara yang menyebabkan kita susah, kita merasa tercekam. Bukalah dengan membuka diri, berjujur-jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang harus dilakukan pada malam Lailatul Qadar? Barangkali itu yang disampaikan Rasulullah SAW. Doa khusus sebagai muatan utama pada malam-malam Lailatul Qadar adalah Allahumma anta afuwun yuhibul afwa fa'fu anni. Bukan hanya di lisan, tapi di dalam hati. Bukan sekedar ketika diucapan, tapi sepanjang malam. Bahkan sudah tidur sekalipun, hati tetap dalam permohonan seperti itu. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan Allah kurnia untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita yang dipilih untuk mendapatkan ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembukanya adalah minta ampunlah kepada Allah. Sadarilah dosa. Itu yang akan membuka ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.